Sejuknya bayu, segarkan badan, gemerlip bintang, terangi malam. Wujudkan selalu hati berlian, sesuai kodrat alam dan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Eko Jatmiko, Toto Saputra, calon guru penggerak Angkatan 7, akan memaparkan beberapa hal tentang pemikiran intisari Ki Hajar Dewantara dan strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang tidak kenal Ki Hajar Dewantara? Tokoh sentral dalam dunia pendidikan yang pemikirannya telah dijadikan dasar dan konsep dalam perkembangan pendidikan di Indonesia, bahkan hingga saat ini. Ada 3 hal yang menjadi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada anak. Hal ini bermakna anak sebagai subjek pembelajaran, bukan objek pembelajaran. Anak seharusnya dengan mudah memenuhi kebutuhannya dalam mengenyam pendidikan. Proses pembelajarannya pun harus dilakukan dengan suasana yang menyenangkan, aman, merasa dicintai, merasa dihargai, dan tentunya dapat mengembangkan diri dengan cara yang mereka sukai. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menekankan dalam filosofinya bahwa pendidikan menuntun kodrat anak. Menuntun di sini maksudnya membimbing dan mengarahkan. Pendidik harus menuntun, membimbing, dan mengarahkan anak menjemput kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan lingkungan anak itu berasal, yaitu karakter dan sifat dasar yang dimiliki oleh anak. Hal yang tidak boleh dilupakan sebagai seorang pendidik harus memperhatikan karakter anak, bahwa beda anak, beda pula cara merawatnya dan memperlakukannya. Pendidik juga harus memperhatikan kodrat zaman. Artinya pendidik harus terbuka dan mengikuti perkembangan yang ada. Tentunya dengan tidak meninggalkan dan menginjak norma budaya yang ada di daerah dan bangsanya. Dengan keterbukaan inilah anak didik mampu memantaskan diri dalam perkembangan pendidikan dan bersaing bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Yang ketiga, pokok pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu trilogi pendidikan. Semboyan yang sangat terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya menjadi seorang harus mampu memberikan teladan. Ing Madya Mangun Karso, artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga membangkitkan atau menggugah semangat. Dan tuturi handayani, seorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Ini yang menjadi poin utama bagi guru untuk menciptakan pendidikan yang terarah dan baik kepada anak. Sebagai pusat tuntunan, saya selaku seorang guru sudah tentu harus memberikan contoh yang baik dan menyenangkan, serta menuntun anak agar dengan mudah mengembangkan diri dengan baik. Motivasi dan strategi belajar yang baik membangun semangat anak didik agar tetap mencintai belajar dan prosesnya, serta mendorong kepercayaan diri mereka merupakan salah satu modal awal dalam menciptakan implementasi trilogi pendidikan yang digaungkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bukan hanya berupa teori kalau tidak diaplikasikan dalam kehidupan, terutama dalam dunia pendidikan. Maka diperlukan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antara strategi tersebut, di antara yang pertama, pembekalan kepada siswa tentang bagaimana cara bersikap, bagaimana cara beradab dengan seorang guru, dengan teman, dengan menjunjung tinggi-tinggi nilai karakter yang kuat. Seperti kedisiplinan,
tanggung jawab, kejujuran, toleransi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembelajaran yang menggali potensi siswa. Sebagaimana yang kita tahu, siswa memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Maka kita perlu menyediakan berbagai macam teknik pengajaran yang berbeda. Pengajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu, dalam menggali kompetensi, kita perlu melakukan beragam aktivitas, baik keagamaan, pengetahuan, olahraga, semua perlu kita rangkul dan perlu kita fasilitasi agar siswa menemukan dan mampu mengasah apa yang menjadi passionnya. Dan yang ketiga, sekolah harus terintegrasi dengan berbagai macam dukungan teknologi, sehingga siswa melek akan teknologi dan bisa menjawab tantangan zaman yang semakin sengit perkembangannya. Guru dan siswa dituntut bukan sekedar memiliki kemampuan untuk mengenal, akan tetapi mampu mengoperasikan teknologi. Demikian demonstrasi kontekstual yang menyiratkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidik cerdas dan ikhlas akan berkembang dengan pantas untuk mencetak generasi yang berkualitas. Calon guru penggerak Angkatan 7 bergerak dan menggerakkan. Bergerak, berkarya, berprestasi. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.